Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini bertemu dengan saya di mata kuliah Manajemen Reka Medis pada pembahasan registrasi pasien rawat jalan. Nah, di pertemuan ketiga ini, materi ini berkaitan dengan materi kedua yang berkaitan dengan identifikasi pasien. Di materi registrasi pasien, kita akan belajar terkait dengan regulasi, identifikasi, registrasi, serta alur dan prosedurnya. Pada bagian pertama, regulasi yang menaungi terkait dengan penyelenggaraan reka medis, di mana pada proses registrasi serta identifikasi dilakukan oleh petugas di bagian pendaftaran, baik di pendaftaran rawat jalan, rawat inap maupun di gawat darurat. Ada 4 regulasi yang menaungi. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit, dan yang terakhir adalah penyelenggaraan untuk tenaga kesehatan. Nah, di sini mahasiswa kita akan belajar dulu tuh apa definisi dari proses identifikasi. Jadi identifikasi dilakukan tahapan awal sebelum perekam medis melakukan registrasi. Nah, identifikasi sendiri yang sudah pernah dibahas di pertemuan kedua, identifikasi merupakan proses collecting atau pengumpulan data dengan proses pencatatan yang tersedia juga bukti-bukti dari seorang atau pasien, sehingga petugas PMIK dapat menetapkan serta mempersamakan keterangan tersebut dari informasi yang diperoleh dari pasien. Nah, tujuan dari identifikasi ada 3. Yang pertama, supaya kita bisa mengenal secara fisik. Kita bisa melihat wajah pasien atau fisik secara umum. Yang kedua, membandingkan seseorang dengan gambar yang diperoleh dari identitas diri. Sebenarnya, pada proses identifikasi, jika pasien dapat melakukan komunikasi secara 2 arah, maka kita bisa melakukan wawancara. Apabila pasiennya dalam kondisi tidak sadar atau tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, maka kita bisa melakukan proses identifikasi dengan pengambilan gambar atau foto. Tujuan identifikasi yang kedua yaitu untuk memperoleh informasi secara pribadi, baik data demografi ataupun data sosial pasien. Yang ketiga, dapat mengadakan atau menggabungkan antara informasi fisik dengan keterangan wawancara dengan melihat KTP atau paspor, kartu mahasiswa, SIM, dan lain sebagainya. Bagaimana cara identifikasi? Ada 4. Yang pertama yaitu wawancara secara langsung dengan pasien ataupun wali pasien. Yang kedua, pasien bisa mengisikan formulir identifikasi yang telah disiapkan dengan menyiapkan identitas diri berupa KTP, paspor, SIM. Yang ketiga, proses pengumpulan data identitas dengan menggabungkan antara informasi wawancara serta mengisikan formulir yang telah dibuat. Selanjutnya, item-item dilengkapi sehingga menghasilkan suatu data yang lengkap. Dan yang terakhir, apabila pasien mengisikan data pada formulir identifikasi, perlu diperhatikan keakuratan datanya, sehingga proses identifikasi dapat menghasilkan informasi yang akurat. Karena kunci utama pada proses pelayanan itu di proses identifikasi, sehingga akan berdampak pada kelengkapan pendokumentasian di reka medis. Lalu bagaimana tata caranya? Kita sebagai PMIK harus bersikap tenang, ramah, sopan dalam memberikan layanan kepada pasien. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh pasien dengan perhatian dan sabar. Yang kedua, petugas harus teliti dalam proses pencatatan serta entry data dalam proses registrasi pasien. Yang ketiga,
Semua kegiatan harus sesuai dengan standar operasional prosedur atau pedoman tentang tata cara pencatatan serta penulisannya harus diikuti. Nah, jadi PMIK di sini pada proses identifikasi harus mengacu pada SOP. Dan yang terakhir, pada proses identifikasi minimal mencakup 2 hal, yaitu ada nama, nomor rekam medis, perlu ditambahkan juga tanggal lahir serta alamat. Hal itu meminimalisir adanya kesalahan pada proses identifikasi. Nah, setelah melakukan proses identifikasi, kita sebagai PMIK di bagian pendaftaran dapat melakukan proses registrasi. Nah, registrasi secara definisi operasionalnya merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pendataan data pasien yang meliputi nama lengkap, alamat lengkap, nomor rekam medis apabila pasien itu pasien lama. Tetapi jika pasien itu pasien baru, maka kita wajib membuatkan nomor rekam medisnya. Lalu semua datanya tertuang dalam buku atau sistem informasi. Jika masih registrasi manual, maka dimasukkan ke dalam buku register manual. Tetapi jika elektronik sudah diinputkan ke dalam sistem informasi. Ada 3 definisi terkait dengan register. Yang pertama, register adalah tempat penyimpanan yang dapat memberikan kemudahan kepada petugas pendaftaran serta dapat memberikan kemudahan pada proses pengambilan data. Yang kedua, register merupakan kegiatan pendataan yang terdiri dari nama, alamat, serta data demografi lainnya yang tertuang di dalam buku apabila dilaksanakan secara manual atau sistem informasi jika elektronik. Yang ketiga, register merupakan buku catatan atau daftar yang disusun secara sistematik menurut alfabetik. Selanjutnya, buku register tersebut disimpan sebagai dokumen kontrol supaya tidak terjadi duplikasi pada proses penomoran atau sistem penamaan. Lalu ada 2 proses registrasi, baik yang pertama adalah secara manual, yang kedua secara elektronik. Jika secara manual, proses registrasi harus meliputi beberapa komponen. Yang pertama, proses register manual diisi dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, pada proses buku register termuat dalam bentuk tabulasi atau tabel. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai arsip Pasienkes, dan yang terakhir disimpan selamanya. Berbeda dengan register elektronik. Jika elektronik, semua datanya diinput di dalam sistem informasi yang terregistrasi. Nah, registrasi yang benar akan memudahkan pada proses pengolahan data serta menghitung jumlah pengunjung, jenis pengunjung ya, serta bagaimana cara membayarnya. Nah, yang saya bold warna kuning kita akan bahas pada slide berikutnya. Jika kita membagi sistem registrasi pasien terbagi menjadi 3, yaitu registrasi untuk pasien rawat jalan, registrasi pasien gawat darurat, serta rawat inap. Bagaimana yang perlu kita perhatikan terkait dengan ruang lingkup terhadap pelayanan pasien? Tadi kita sudah membahas ya, ada ruang lingkup rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, serta penunjang. Itu penting dilakukan proses semuanya terregistrasi. Sudah diregistrasi, sudah terdapat nomor rekam medis serta adanya nomor registrasi. Sehingga data yang diinputkan di proses awal itu akurat. Dengan adanya proses nomor RM, nomor registrasi akan memudahkan proses pelacakan sehingga meminimalisir adanya duplikasi. Selanjutnya, alur kerja RM. Alur kerja RM terbagi menjadi 2, yaitu ada alur pasien serta alur rekam medis. Jika kita belajar alur pasien, maka alur pasiennya terbagi menjadi rawat jalan, rawat darurat, serta rawat inap. Jika rekam medisnya juga sama, ada alur rekam medis pasien rawat jalan, rawat darurat, serta rawat inap. Lalu bagaimana nih terkait dengan alur pasien rawat jalan? Berdasarkan jenisnya, pasien terbagi menjadi pasien baru dan pasien lama.
Berdasarkan cara bayarnya, baik pasien baru maupun pasien lama terbagi menjadi pasien dengan jaminan atau pasien umum. Dan yang kedua adalah pasien umum. Bagaimana nih alur pasien baru dengan jaminan? Jika pasien tersebut merupakan pasien baru dengan jaminan kesehatan, maka petugas rekam medis di bagian pendaftaran wajib melakukan proses verifikasi terkait dengan rujukan atau pengantar dari puskesmas. Yang kedua, wajib melakukan identifikasi pasien dengan mengisikan formulir pasien baru untuk identitas pasien. Yang ketiga, melakukan validasi jaminan kesehatan dengan mencocokkan kartu identitas jaminan kesehatan dengan identitas diri. Yang keempat, ada bukti pengesahan jaminan. Jika tadi pasien itu pasien baru, maka kita sebagai PMIK di bagian pendaftaran wajib menyediakan kartu pasien ya atau KIB. Yang kedua, wajib menyediakan lembar jaminan, dan yang ketiga yaitu membuat rekam medis pasien baru. Yang keenam, kita akan mengantar pasien tersebut ke klinik yang dituju. Ya. Lalu ada proses perawatan dan pengobatan yang ditentukan oleh dokter. Setelah itu di alur berikutnya adalah ke apotik ya dan pulang. Yang kedua, jika pasien baru adalah pasien umum atau tanpa jaminan. Yang membedakan di sini pasien dilakukan langsung identifikasi atau mengisi identitas pasien baru. Lalu ada proses registrasi, kita menyediakan kartu pasien, RM baru serta rincian biaya pelayanan rawat jalan. Selanjutnya, pasien akan menerima perawatan serta pengobatan di klinik, yaitu pemeriksaan di rawat jalan, apotik, pembayaran biaya kesehatan karena pasiennya pasien baru dilaksanakan di bank atau teller atau kasir, lalu pasien dinyatakan pulang ataupun rawat inap. Sedangkan kalau pasien lama, PMIK tinggal menanyakan nomor RM-nya ya karena sudah memiliki nomor RM. Yang kedua, meminta rujukan dari Puspasyankes tingkat 1. Lalu proses identifikasinya hanya menunjukkan KIB atau nomor RM. Ada validasi kelengkapan jaminan, ada pengesahan jaminan serta register. Nah, registernya di sini berbeda dengan pasien baru. Kalau registrasi pasien baru membuat nomor RM, membuat rekam medis. Sedangkan untuk pasien lama kita akan mengecek di ruang filing dengan mengecek tracer, mengecek rekam medis pasien lama serta mengecek lembar jaminan. Lalu pasien kita arahkan ke klinik sehingga pasien tersebut pulang. Jika pasien lama tanpa jaminan, cukup menunjukkan KIB atau kartu pasien, dilakukan proses registrasi pasien lama, lalu pasien akan kita arahkan ke klinik. Jadi lebih simpel ya. Lalu pasien lama dengan jaminan, nah kalau pasien lama dengan jaminan, kita akan meminta nomor rujukan, melakukan proses verifikasi dengan KIB atau kartu pasien, lalu melakukan validasi kelengkapan jaminan, pengesahan jaminan, serta registrasi untuk pasien lama. Ya. Nah, di sini Bu Ilmi akan menjelaskan sistem registrasi pasien rawat jalan di puskesmas. Register pasien rawat jalan di puskesmas. Pertama, pasien datang di puskesmas. Selanjutnya, tahapan kedua, pasien mengambil nomor antrian. Yang ketiga, pasien akan dipanggil berdasarkan nomor urut antrian. Lalu petugas pendaftaran akan menanyakan maksud kedatangan pasien tersebut. Jika pasien belum pernah berkunjung, ya, maka petugas pendaftaran akan membuatkan kartu berobat. Jika pasien sudah berkunjung atau pasien lama, maka pasien akan diminta kartu berobatnya. Bu Ilmi akan menjelaskan untuk pasien baru dulu. Jika pasien tersebut belum pernah berobat, maka petugas akan mendaftar, lalu membuatkan kartu berobat, membuatkan rekam medis pasien baru, ya, lalu akan membuat atau mendaftar registrasi pasien baru. Selanjutnya pasien akan dicatat keterangan pasien barunya di buku register. Selanjutnya pasien akan ditunjukkan ke poli.
Sedangkan untuk pasien lama, petugas akan menanyakan kapan tanggal terakhir berkunjung atau kunjungannya, lalu menanyakan kartu pasiennya atau kartu berobatnya. Jika pasien tersebut tidak membawa kartu berobat, maka petugas akan mencari di buku register di kartu pendaftaran. Jika pasien baru mencari rekam medisnya di rak filing. Tetapi jika pasien tersebut membawa kartunya, maka petugas secara langsung akan mencari nomor RM-nya. Lalu akan mencatat di buku register, dan tahapan berikutnya pasien akan dilakukan pelayanan di poli yang dituju. Untuk pelayanan di puskesmas terbagi menjadi 7, yaitu ada BP umum, KIA, gigi, UGD, rawat inap, laboratorium, serta pemeriksaan haji, dan yang terakhir apotek dan pasien tersebut pulang. Sedangkan untuk registrasi pasien rawat jalan di klinik, ya, pasien tersebut akan datang. Pasien datang akan terbagi berdasarkan cara bayar, yaitu pasien umum maupun pasien asuransi atau jaminan. Kedua pasien umum maupun pasien jaminan tetap harus melakukan pendaftaran di loket pendaftaran dengan meletakkan kopi identitas diri atau jaminan kesehatan. Jika pasien tersebut pasien baru, maka petugas akan membuatkan kartu baru serta RM baru. Lalu petugas akan melakukan entry data ke dalam komputer serta menyiapkan rekam medis baru serta langsung diarahkan ke klinik. Sedangkan jika pasien tersebut merupakan pasien lama, petugas pendaftaran akan melakukan proses verifikasi berupa kartu identitas pasien, kemudian akan meminta kartu berobat serta nomor RM di komputer. Baru nanti petugas akan memberikan nomor urut pendaftaran. Setelah semua datanya lengkap, datanya cocok di dalam komputer, petugas akan memberikan nomor pendaftaran. Selanjutnya data tersebut akan dientrikan ke dalam pasien. Dalam entry data pasien secara elektronik, baru petugas akan menyiapkan rekam medis pasien lama. Selanjutnya, pasien akan diarahkan di dalam klinik pengobatan. Nah, ini yang rumah sakit ya. Jadi sistem registrasi pasien rawat jalan di rumah sakit hampir sama dengan di layanan di puskesmas maupun klinik. Pasien berdasarkan jenisnya akan terbagi menjadi pasien baru dan pasien lama. Jika tersebut pasien baru, maka pasien akan mengisikan formulir pasien baru yang telah disediakan di loket. Setelah pasien tersebut mengisi formulir, petugas pendaftaran akan melakukan wawancara maksud dan tujuan serta mengecek terkait dengan formulir yang diisikan. Setelah didaftar, pasien di sini akan dibuatkan nomor rekam medis, KIB, serta rekam medis pasien baru. Selanjutnya, pasien akan didaftarkan ke poli yang dituju. Nah, dari poliklinik di sini dilakukan proses pengobatan, ya, pemeriksaan oleh dokter. Nah, apabila dokter membutuhkan pemeriksaan penunjang, maka pasien akan diarahkan ke pemeriksaan penunjang. Hasil pemeriksaan penunjang akan dibaca oleh dokter untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tersebut, pasien itu jika kondisinya baik, maka pasien boleh pulang. Jika kondisinya tidak baik, maka pasiennya akan disuruh opnam atau rawat inap. Oke, sekarang Bu Ilmi akan masuk ke pasien lama. Jika kondisinya pasien lama, maka petugas pendaftaran akan meminta kartu berobat atau KIB, akan menanyakan kapan terakhir kunjungannya serta nomor rekam medisnya. Selanjutnya, petugas rawat jalan akan meminta rekam medis di ruang filing, yaitu rekam medis pasien lama. Setelah data tersebut cocok, kemudian pasien akan diarahkan ke poliklinik. Alur prosedurnya sama, pemeriksaan di poliklinik. Dokter akan melakukan pemeriksaan vital sign, penegakan diagnosis dari hasil pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan fisik. Maka pasien dinyatakan boleh pulang jika tidak ada hal-hal yang perlu diperiksa lebih lanjut, atau jika ada hasil pemeriksaan yang mengharuskan pasien tersebut opnam, maka pasien tersebut akan opnam. Jika pasien tersebut pulang, maka pasien tinggal mengambil obat di loket farmasi, lalu membayar di kasir jika pasien umum,
dan pulang. Jika pasien jaminan, cukup mengambil resep di farmasi. Nah, untuk pendaftaran rawat inap, berarti di sini akan ada yang namanya pengantar dari dokter atau klinik bahwa pasien tersebut harus rawat inap. Dilakukan proses perawatan serta pengobatan di bangsal. Setelah pasien dinyatakan sehat, baru pasien bisa pulang. Baik, demikianlah untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang ditanyakan, bisa melakukan forum diskusi di e-link atau nanti bisa membahas di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.